Selamat datang kembali di Boomers. Kali ini, saya akan merekap sebuah film action yang dirilis tahun 2016 berjudul Di Ujung Terowongan. Selamat menonton, dan inilah kisahnya. Film diawali dengan penampakan seorang pria lumpuh bernama Joe Kwon, dan kita panggil saja dia Yo. Ia adalah seorang teknisi komputer yang lumpuh, yang tinggal sendirian di rumah tuanya. Rumah yang besar itu banyak menyimpan kenangan tentang istri dan putrinya yang meninggal dalam kecelakaan mobil, dan kecelakaan itu juga merenggut kemampuannya untuk berjalan. Teman satu-satunya dalam rumah besar itu adalah anjing tuanya, yang diberi nama Casimiro, namun Casimiro sudah lama tidak bisa berjalan. Doginya sudah beberapa kali dibawa ke rumah sakit hewan, namun saat Yo menelepon dokter hewan untuk menanyakan hasil tesnya, dia diberitahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jadi, Yo mencari di internet cara-cara untuk membunuh seekor dogi tanpa rasa sakit. Akhirnya dia membeli sejenis racun yang sesuai, lalu menyuntikkannya ke dalam beberapa biskuit, dan memasukkannya ke dalam toples untuk saat waktunya tiba. Suatu sore, tiba-tiba seorang wanita, bernama Berta dan putrinya yang masih kecil bernama Betty, yang tidak mau bicara, namun, bukan bisu, mendatangi rumahnya. Dia menanyakan tentang kamar yang disewakan oleh Yo. Mereka melihat iklan yang dipasang Yo, dan mereka datang tanpa menelepon terlebih dahulu. Tentu hal ini sangat mengganggu Yo. Betty mencoba membelai Casimiro, yang menggeram padanya, lalu Yo memperingatkannya untuk tidak melakukannya karena dia tidak menyukai orang asing. Yo semakin kesal ketika Berta memutuskan untuk menginap sekarang juga, tetapi karena dia membutuhkan uang, karena rumahnya akan segera disita, dia tidak bisa menolak. Yo sangat antisosial, jadi dia tidak suka saat Berta mencoba menghabiskan waktu bersamanya di lantai dasar, dan bahkan mencoba membantunya dengan membersihkan dan merapikan ruangan. Tapi, sepertinya Berta tidak menyerah, dia terus berusaha untuk berbicara dengan Yo dan mengenalnya lebih baik, bahkan jika Yo pun tidak menjawab pertanyaannya. Berta berbagi sedikit tentang kehidupannya. Berta memberitahunya bahwa dia adalah seorang penari yang datang ke kota besar untuk mencari kesuksesan, namun, akhirnya dia malah menjadi penari malam. Ketika Berta bertanya kepada Yo, mengapa dia tidak menjual rumahnya untuk membayar utangnya, Yo menolak untuk menjawab, tetapi, cukup jelas bahwa rumah itu menyimpan kenangan penting baginya. Hari berikutnya, terlihat Berta sering memainkan musik terlalu keras, dan Betty memiliki kebiasaan bersembunyi di tempat-tempat sempit di sekitar rumah. Tetapi, tidak peduli seberapa menyebalkannya mereka kadang-kadang, keduanya mulai terbiasa bersama Yo. Berta juga membuatkannya makan malam khusus ulang tahun Yo. Betty juga berhasil berteman dengan Casimiro, yang tidak hanya berhenti menggeram padanya, dongki tersebut bahkan mampu berdiri dan bergerak ke arah anak itu, dan Betty memeluknya. Menyaksikan hal ini, membuat Yo menangis, mengingat putrinya yang pernah melakukan hal yang sama dengan Casimiro. Yo menghabiskan banyak waktu di ruang bawah tanah, tempat dia bekerja dengan komputer. Suatu hari, dia mulai mendengar suara-suara aneh yang datang dari rumah tetangga. Penasaran, dia lalu meletakkan stetoskop di dinding untuk mendengarnya lebih baik. Tampaknya, ada sekelompok pria di sisi lain yang juga selama ini memantaunya dari ruangan yang lain, dan mereka bahkan tahu dia di kursi roda. Mereka memutuskan akan kembali lagi nanti ketika tidak ada yang bisa mendengarnya. Jadi Yo menempelkan stetoskop ke dinding, dan menghubungkannya ke komputernya, sehingga semua yang mereka katakan akan direkam, saat dia naik ke atas untuk makan malam dengan gadis-gadis itu. Keesokan paginya, Yo mendengarkan rekaman itu dan mencatat nama-nama yang didengarnya, tetapi dia tidak begitu mengerti apa yang mereka lakukan di bawah sana, kecuali ucapan yang mengatakan bahwa mereka memindahkan beberapa potong kayu. Yo semakin penasaran. Lalu dia membuat lubang kecil di dinding dengan obeng dan memasukkan kamera kecil yang juga terhubung ke komputernya, dan menutupinya dengan casing komputer lama. Setelah itu, dia mencoba meminta Berta dan Betty untuk segera pindah dari rumahnya, demi keselamatan mereka, tetapi Yo tidak memberi tahu apa alasannya. Berta menjadi cukup marah, karena mereka telah menandatangani kontrak. Dia menuduh Yo, takut membiarkan orang lain dekat dengannya dan mempercayai mereka. Jadi, Berta memberinya waktu, sampai keesokan paginya untuk memikirkannya lagi. Keesokan harinya, Yo memberi tahu mereka bahwa mereka bisa tinggal di rumah itu. Beberapa saat kemudian, Yo kembali ke ruang bawah tanah. Dia mulai menonton rekaman pengintaiannya dan membuat beberapa catatan.
Orang-orang itu sepertinya hanya bekerja di malam hari, dan mereka sedang menggali semacam lubang yang harus bergerak pada malam Natal. Ada juga pembicaraan tentang bahan peledak. Namun, penemuan yang paling mengejutkan adalah, Yo melihat kedatangan Berta juga di sana. Dia menyeberang ke sisi lain melalui atap sehingga Yo tidak bisa melihatnya, dan tidak hanya dia mengenal pria-pria ini, dia juga menjalin hubungan dengan pemimpin mereka, bernama Galereto. Ternyata selama ini Berta sengaja menyewa kamar hanya untuk mengawasinya. Galereto memberinya kunci khusus, dia menyuruhnya pergi dan mengingatkannya untuk hanya berbicara dengannya melalui SMS. Malamnya, Betty datang ke kamar Yo dengan pakaian tidur, untuk memastikannya sudah tidur, dan selama beberapa detik, lalu dia pergi. Yo terus menonton rekaman, dan ketika dia melihat komplotan ini memeriksa sebuah denah, dia akhirnya mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka menggali terowongan untuk merampok bank di ujung blok. Suatu pagi Berta pergi ke pasar. Yo mencoba berteman dengan Betty, dengan mencoba tertarik pada gambarnya, tetapi Betty mengabaikannya. Namun, dia menemukan sesuatu yang penting. Betty berbicara dengan Casimiro, jadi, Yo menyembunyikan mikrofon di balik tali kekang si Donggi, untuk mengetahui apa yang diucapkan oleh Betty. Yo mengetahui bahwa, rencana pria itu adalah, menaruh uang itu di gerobak kecil beroda, yang akan mereka dorong, dan tarik di sepanjang terowongan. Saat mendiskusikan rencana ini, Galereto menemukan salah satu anak buahnya yang berkhianat, bernama Muas. Dia telah mengirim SMS ke dalam rumah dan mengirimkan alamat bank kepada seseorang dan membocorkan rencana. Hal ini membuat Galereto marah. Muas dibawa ke ruang bawah tanah, dan dipukul 2 kali sebelum mereka mengikatnya ke meja, di mana dia mulai menangis, dan menjelaskan bahwa dia hanya ingin melihat seorang gadis yang disukainya saat dia sedang istirahat, tetapi dia belum mengatakan apapun padanya. Galereto tidak percaya begitu saja. Galereto memarahinya, karena membahayakan operasi. Lalu Galereto menusuk kaki Muas dengan obeng dan memukul kepalanya dengan palu, hingga tewas. Yo menonton semua ini dengan sebuah telepon di tangannya. Yo bimbang, apakah dia harus menelepon polisi atau tidak, tetapi akhirnya dia tidak berani. Saudara laki-laki Galereto, bernama Canario, bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan dengan mayat itu, dan Galereto mengatakan kepadanya, bahwa nanti ada polisi korup, yang membantu mereka dengan rencana, dan dia akan mengurusnya. Kemudian, setelah memulihkan mikrofon dari tali kekang Casimiro, Yo memasukkan obat penenang ke dalam anggur Berta, dan mengikatnya ke tempat tidurnya, lalu dia mengambil ponselnya dan menyetel alarm sebagai petanda jadwal dia perlu membiusnya lagi. Setelah itu, dia terus menonton rekaman, di mana dia mengetahui bahwa pencuri telah menerima informasi dari polisi yang bekerja dengan mereka. Mereka diberitahu bahwa mereka tidak boleh menyentuh brankas 747 dan 748, karena brankas itu akan memicu alarm. Salah satu anggota baru komplotan ini, juga datang dengan bahan peledak, yang akan mereka gunakan untuk memasuki bank. Seorang wanita, bernama Rena, yang harus mengambil alih posisi Muas. Ketika Berta bangun, Yo memberinya makan dan bertanya, mengapa dia pergi keluar dengan penjahat seperti itu. Tetapi Berta mengatakan dia bukan orang jahat, dia mungkin pencuri, tetapi, dia tidak akan menyakiti siapapun. Untuk membuat Berta mau bekerja sama dengannya, Yo membawa laptopnya dan menunjukkan apa yang mereka lakukan pada Muas. Sementara, dia melihat betapa mengerikan pacarnya sebenarnya. Yo pergi menemui Betty dan setelah meyakinkan gadis kecil itu, dia tidak boleh takut padanya, lalu Yo juga mengizinkannya untuk mengambil kamar lama putrinya dan membawa Casimiro bersamanya. Kemudian, Yo mulai menyusun rencana, untuk mengambil sejumlah uang dari para komplotan pencuri itu. Yo berencana akan menggali lubang di lantainya tepat di atas terowongan mereka, dan hanya bersandar, dan mengambil sejumlah uang dari kereta kecil mereka, ketika melintas di bawah lantai rumahnya. Ketika dia memberitahu Berta tentang ide ini sambil memijat anggota tubuhnya, Berta mengatakan kepadanya bahwa dia akan ditangkap dan dibunuh, tetapi Yo meyakinkan Berta bahwa idenya akan berhasil, dan Yo kembali membiusnya lalu menidurkannya lagi. Tak lupa Yo menarik kalungnya tempat dia menyimpan kunci yang diberikan Galereto padanya. Yo kembali menonton para pencuri itu bekerja, dan mendengar mereka mengutuk, ketika mereka menemukan pipa air di terowongan, yang berarti, mereka telah menggali ke arah yang salah. Mereka dapat memperbaikinya, tetapi itu akan memakan waktu 1 hari lagi, jadi mereka akan sampai di sana pada tepat di hari Natal yang sebenarnya, bukan pada malam Natal, yang tidak ideal karena, kembang api di Argentina biasanya dilemparkan pada malam tanggal 24,
tetapi semoga orang-orang masih sibuk dengan perayaan. Namun, berita buruk yang didengar Yo adalah bahwa mereka mengganti kereta kecil untuk pembawa kucing, karena lebih besar, lebih kuat, dan jika terbentur barang tidak akan jatuh, yang berarti Yo tidak akan dapat menariknya saat lewat, karena bagian atasnya tidak terbuka seperti gerobak kecil. Namun tidak ada pilihan lain, Yo mengubah rencananya. Dia menggali lubang di lantai, dan dia turun untuk menyamarkan tutup lubang, yang dia buat dengan tanah, dan menutupnya dengan benar, sehingga tidak terlihat. Dia juga memeriksa pipa dan mengukurnya, memastikan air masih mengalir melalui pipa. Namun, ketika dia mencoba untuk kembali, tiba-tiba dia melihat Galeretto dan Canario turun dari terowongan, jadi dia bergegas untuk bersembunyi di area yang ditinggalkan, sambil mendengar mereka berbicara tentang rumah persembunyian yang hanya diketahui oleh mereka berdua dan Zurdo. Canario juga tidak senang Zurdo mengetahuinya, karena dia tidak mempercayainya, terutama setelah apa yang terjadi dengan Muas. Setelah kedua pria itu pergi, Yo kembali ke rumah tepat pada waktunya untuk membius Berta lagi, tetapi Betty tidak terlihat dimanapun. Setelah menemukan Casimiro sendirian, Yo menyadari apa yang telah terjadi. Betty telah masuk ke dalam lubang, lalu Yo memeriksa kamera dan melihat kecurigaannya benar, dia sedang berada di rumah sebelah. Saat itu, para pria kembali ke ruang bawah tanah, tetapi untungnya Betty tahu dia harus bersembunyi. Sementara Zurdo mencari arlojinya, yang dia yakin dia tinggalkan di sana, dan sekarang dia tidak dapat menemukannya. Satu orang lagi bergabung dengan mereka, Goodman, seorang polisi korup yang membantu mereka dalam operasi ini. Dia membawakan mereka daftar semua penyelamatan, yang harus dihindari, karena terkait dengan alarm, dan dia berjanji akan mengirim mobil polisi, untuk berpatroli dimanapun, kecuali lingkungan itu. Ternyata polisi ini meminta Galeretto harus mengambil surat-surat dari Brankas 155, yang diketahui sebagai alat yang digunakan seseorang untuk memeras Goodman. Setelah mereka pergi, Betty berlari kembali ke rumah, dan Yo membantunya memanjat kembali, dan ternyata Yo menemukan bahwa dialah yang mengambil jam tangan Zurdo. Setelah itu, Yo menyadari bahwa Galeretto menelepon Berta serta mengiriminya SMS, dan ia membutuhkan Berta untuk mengangkatnya agar Galeretto tidak curiga. Karena dia masih menolak untuk bekerja sama, Yo kemudian membawa komputernya lagi. Yo mengatakan bahwa Betty berhenti berbicara 2 tahun lalu, yang juga ketika dia bertemu Galeretto, lalu Yo memutar rekaman dari tali kekang Casimiro, dan terbongkarlah kedok Galeretto, di mana Betty memberitahunya bagaimana Galeretto menyentuh Betty secara rahasia. Yo memberitahu Berta bahwa dia memiliki rencana untuk merusak rencananya, dengan mengisi terowongannya dengan air, dan tampak Berta, yang sangat kesal dengan apa yang dilakukan Galeretto kepada putrinya. Akhirnya Berta bersedia untuk membantu Yo. Saat telepon berdering lagi, dia mengangkatnya dan memberitahu Galeretto bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah dia menutup telepon, Yo membiusnya lagi. Tepat di hari Natal, Yo dan Betty menonton kembang api bersama, sementara para komplotan pencuri itu memasang bahan peledak. Yo mendengar pembicaraan mereka, bahwa mereka akan istirahat, dan masuk pada jam 8 pagi. Yo mengunci Betty di kamarnya. Yo memanfaatkan waktu istirahat itu untuk pergi ke sana dan memindahkan bahan peledak ke pipa air. Selanjutnya, dia pergi ke ujung terowongan dan membuka lubang yang membawanya ke bank, di mana dia membuka kunci dari salah satu brankas terlarang, nomor 748, dan mengambil sejumlah uang lalu memasukkannya ke dalam tas sebelum pergi, namun tanpa menyadari bahwa dia belum menutup brankas sepenuhnya. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Rena muncul untuk memeriksa terowongan. Yo pikir dia bisa bersembunyi dengan cara yang sama dengan cara yang dilakukan terakhir kali, namun mereka menyalakan kipas, yang akan membersihkan udara di terowongan, jadi dia harus buru-buru kembali ke bank agar tidak diserang debu. Setelah itu selesai, untungnya untuk Yo, persiapan mereka memakan waktu cukup lama baginya, untuk kembali turun dan kembali ke rumahnya tepat waktu, sebelum para pencuri itu menyadarinya. Mereka meledakkan bahan peledak, dan air mulai bocor dari pipa, tetapi mereka tidak tahu, karena mereka menemukan lubang yang digali Yo, dan mengira ledakan itu yang membuatnya. Rena memasuki bank bersama dua pekerja Galeretto, Pichi dan Schwarzenegger, dan ketiganya dengan cepat mulai mengosongkan simpanan sesuai dengan nomor yang ditetapkan Goodman kepada mereka, dan mengirimkan kereta pertama kepada Galeretto. Mereka menemukan 748 telah dibuka, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena pada saat itu mereka menemukan air mulai memenuhi terowongan.
Galereto, Canario, dan Zurdo juga melihat hal ini, tetapi alih-alih membantu, mereka mengambil uang yang sudah mereka miliki dan melarikan diri. Ichi dan Schwarzenegger mencoba melarikan diri juga, tetapi, terowongan sudah setengah penuh dengan air, jadi mereka kembali ke bank, dan membuka salah satu penyimpanan yang terhubung untuk mengaktifkan alarm, sehingga polisi dapat menemukan mereka sebelum mereka tenggelam. Tapi Rena, yang telah mencoba menyeberangi terowongan, begitu dia melihat air, tidak berhasil sampai ke sisi lain tepat waktu dan terjebak di tengah genangan air. Namun mendengar tangisannya minta tolong, Yo membuka lubang dan mencoba membantunya, tetapi begitu Rena melihatnya, dia mulai berteriak dan memperingatkan yang lain. Yo akhirnya melepaskannya, dan menutup lubang lagi, dan membiarkannya tenggelam. Pipa akhirnya pecah dan air segera mulai membanjiri bank dan ruang bawah tanah rumah Yo. Dia melepas penutup lubang dan membersihkan kotoran, agar tidak terlihat mencurigakan, kemudian, dia menarik tali yang telah dia siapkan sebelumnya, untuk membuat tumpukan casing komputer tua jatuh di atasnya, saat dia meninggalkan ruang bawah tanah dengan tasnya. Saat listrik padam di seluruh blok, dia pergi memeriksa Berta, namun Berta menyerangnya dan menjepitnya ke tempat tidur, menuntut Yo untuk mengatakan apa yang telah terjadi. Punya pilihan lain selain memukulnya untuk membuatnya pingsan. Setelah menyuntiknya obat penenang, Yo membersihkan kotoran dari tubuhnya dan pergi keluar untuk berbicara dengan polisi, berpura-pura menjadi tetangga yang tidak bersalah, yang khawatir tentang air di ruang bawah tanahnya, dan dia disuruh oleh polisi agar menunggu di dalam rumah. Goodman berada di dekatnya untuk mengawasi semua ini, dan dia menelepon Galereto untuk mengetahui apa yang terjadi, tetapi Galereto juga tidak tahu. Goodman menutup teleponnya saat dia mendengar bahwa mereka tidak dapat mengambil surat-suratnya. Beberapa saat kemudian, Goodman membawa sekelompok polisi untuk menggeledah rumah Yo, dan Yo mengizinkan mereka masuk. Yo masih berpura-pura menjadi warga negara yang tidak bersalah, yang hanya ingin pemerintah melakukan sesuatu terhadap semua kerusakan akibat banjir. Yo sudah membiarkan Betty keluar, dan membuatnya tinggal bersama Berta di kamarnya, sehingga dia bisa berpura-pura mereka adalah istri dan putrinya. Lantai bawah tanah telah tenggelam, sehingga polisi tidak dapat menemukan lubang yang dia gali di sana, dan mereka menerima bahwa tidak ada yang aneh di rumahnya. Galereto terus mencoba menelepon ponsel Berta, yang ada di tangan Yo dan terus diabaikan oleh Yo, tetapi ketika Goodman sedang dalam perjalanan keluar rumah, dia mengambil ponsel itu karena mengira itu milik Yo, dan menyimpan nomornya. Goodman memintanya untuk menelepon jika dia melihat apapun yang dapat membantu penyelidikan. Beberapa saat kemudian, Galereto, bersama Zurdo dan Canario, juga datang ke rumah tersebut, berpura-pura menjadi polisi. Tidak ingin menimbulkan kecurigaan, Yo mengizinkan mereka masuk, namun Yo juga mengirimkan SMS kepada Goodman yang memintanya untuk datang. Pada saat yang sama, Goodman menelepon Galereto untuk meneriakinya karena telah membuka brankas 748, tetapi Galereto menutup teleponnya tanpa peduli sebelum menginterogasi Yo. Yo mengatakan kepada Galereto bahwa dia tidak tahu apa-apa selain semua ruang bawah tanahnya kebanjiran, dan kabar dari polisi mengatakan bahwa beberapa pencuri mencoba merampok bank, dan Yo juga mengatakan dia tinggal sendirian di sana, karena wanita yang menyewa kamarnya sudah pergi kemarin. Tetapi sayangnya pada saat itu, Betty keluar dari kamar, lalu Galereto mengeluarkan senjatanya dan pergi memeriksa Berta yang telah dibius. Galereto mengangkat Betty dan mencoba menginterogasi Yo lagi. Tetap Yo masih berpura-pura tidak bersalah, dan membuat lebih banyak kebohongan yang akhirnya saling bertentangan, jadi Galereto mendorongnya dari kursinya ke lantai. Canario mulai memukul dan menendangnya, mencoba membuatnya mengaku, dan beruntung Yo diselamatkan oleh telepon Berta yang tiba-tiba berdering. Galereto menemukannya, dan mengangkat panggilan itu, ternyata itu adalah Goodman, memberitahu dia berada di depan pintu. Karena panik dengan pergantian peristiwa ini, Galereto membiarkan Goodman masuk, dan menuntut untuk mengetahui mengapa dia memiliki nomor Berta saat Canario mengikatnya. Goodman juga tidak tahu apa yang terjadi, jadi Galereto mengancam Yo dengan pistolnya dan itu akhirnya membuat Yo bicara. Yo mulai mengarang cerita kebohongan dengan kebohongan lain. Yo memfitnah bahwa Zurdo meminta Yo untuk membantunya, berpura-pura mengenalnya. Semua kebohongan ini didapatkannya informasi yang dia dengar saat memata-matai mereka. Dia memberitahu Galereto bahwa Zurdo telah datang ke rumahnya dengan melintasi atap untuk memukuli dan membius Berta. Dialah yang memberitahu Yo tentang perampokan itu, dan menyuruhnya membuka lubang di lantai,
untuk mengambil sejumlah uang yang nantinya akan mereka bagi di antara mereka bertiga. Zurdo menjadi panik dan mencoba membela diri dengan menyebut Yo itu pembohong, namun Yo membuktikan sebuah bukti kepada Galereto bahwa semua yang dikatakannya benar. Yo menyebutkan rumah persembunyian, yang hanya diketahui oleh Galereto, Zurdo, dan Canario. Lalu tak sampai di situ, Yo juga meminta mereka untuk membuka lemari, di mana mereka menemukan jam tangan Zurdo, yang menurut Yo, Zurdo lupa membawanya. Melihat dirinya terpojok, Zurdo menembak Canario, yang juga membalas menembak dan keduanya saling membunuh pada saat bersamaan. Saat Galereto menangis di atas tubuh saudara laki-lakinya, Berta bangun, dan mengambil senjata yang dijatuhkan, yang dia gunakan untuk membunuh Galereto, atas apa yang dia lakukan terhadap putrinya. Gutman lolos dari tali ikatan yang mereka ikatkan padanya dan kemudian menawarkan bantuannya. Gutman meletakkan ketiga mayat tersebut di bagasi mobilnya dan meminta uang yang dicuri oleh Yo. Yo menolak untuk memberikannya, dan menunjukkan kepadanya bahwa, dia memiliki rekaman di mana Gutman bekerja sama dengan para pencuri, yang bisa membuatnya mendapat masalah. Gutman menertawakan hal ini dan saat itu, ia mengambil dan memakan biskuit Casimiro dari Stoples karena mengira itu kue biasa, ia mengancam Berta dengan senjatanya sendiri. Yo tidak punya pilihan lain, selain membiarkannya pergi dengan uang itu. Saat dia mengemudi, racun Casimiro mulai bereaksi dan Gutman menjadi pusing, yang menyebabkan dia menabrakkan mobilnya dan menyalakan api, jadi dia memutuskan untuk berbaring di tanah dan menunggu kematian atau polisi untuk menangkapnya. Singkat ceritanya beberapa hari kemudian, rumah Yo telah dibersihkan dan dikosongkan, dan dia siap meninggalkannya untuk memulai hidup baru bersama Berta, Betty, dan Casimiro. Tamat. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi pada video yang berikutnya, dan ciao.